untuk meningkatkan imun sistem, ya itu harus bahan-bahan yang mengandung namanya imunomodulator, ya. Jadi imunomodulator itu dari dua kata. Jadi imun itu artinya sistem kekebalan tubuh, dan modulasi. Jadi modulasi itu suatu cara, zat atau substansi, ya, yang dapat mengatur, memodifikasi sehingga bisa meningkatkan respon imun sistem. Nah ini, ya, artinya dengan mengonsumsi imunomodulator, ya, bahan-bahan yang bisa menaikkan imun sistem, maka akan mengembalikan keseimbangan sistem imun kekebalan tubuh yang terganggu. Nah, bahan-bahan apa saja yang bisa meningkatkan kekebalan tubuh yang saat ini memang, ya, harus kita persiapkan, kita usahakan biar kita semuanya sehat, tidak terpapar COVID-19. Ya, memang banyak penelitian, ya. Jadi kalau Depkes itu merekomendasikan sambiloto sama jahe. Tapi meniran itu lebih dulu penelitiannya daripada sambiloto. Coba, jadi meniran atau Phyllanthus niruri, ya, kemudian sambiloto atau andrographies, kemudian jahe merah, ini semuanya mengandung, ya, senyawa-senyawa imunomodulator. Jadi, ya, ini gambar meniran, ya. Jadi meniran ini, ya. Ini biasanya ada di mana, Dok? Ini tumbuhan perdu kecil-kecil, ya, paling tinggi itu sekitar 30 cm, ya. Rumput-rumputan berarti, ya. Sekitar rumput-rumputan itu di pinggir-pinggir jalan banyak, ya. Di pinggir rumah kita, kalau di desa juga banyak, ya. Tumbuh di mana-mana, ini bisa hidup ini, ya. Meniran ini. Jadi mendapatkannya tidak sulit. Ya, fungsi meniran yang pertama adalah meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Pada masa pandemi, penyakit menular seperti sekarang ini, setiap orang wajib meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah tertular penyakit. Meniran memiliki aktivitas imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Tadi, karena apa? Kaya antioksidan. Terus, ya, ini. Kemudian yang kedua adalah tanaman sambiloto, ya, ini juga banyak, ya. Yang kedua yang bisa menaikkan mengandung senyawa, ya, imunomodulator, ini yang kedua adalah tanaman sambiloto, ya. Tanaman sambiloto ini terkenal dengan daun pahit, sangat pahit sekali ini, ya, daunnya, ya. Sambiloto atau andrographies itu fitokimia dan fitonutrisennya beberapa zat yang memiliki hampir sama tadi, ya. Ini ditambah ada zinc, ada magnesium, ada kalium, ya. Kemudian ada selenium. Nah, ini ada lutein, likopen, ya. Ya, ini. Jadi kalau sambiloto ini tidak ada pilanti dan hipopilantinya. Tapi ini juga, ya, karena mempunyai antioksidan yang tinggi, ya, juga bisa menaikkan, ya, kekebalan tubuh, sistem imun seseorang. Terus next, ya, ini. Jadi menyembuhkan pilek dan flu. Ya, sambiloto mengandung antioksidan yang sangat banyak tadi, ya, bisa juga dapat mengurangi gejala pilek, demam, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Ya, antioksidan yang terkandung dalam sambiloto juga dapat membantu dalam mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Hampir sama. Ya, ini makanya sambiloto ini direkomendasikan oleh Depkes karena tadi gejala-gejala COVID-19 ini bisa hilang dengan minum sambiloto. Demam, hidung tersumbat, dan sakit tenggorokan. Ini kan gejala flu, ya. Ini kan gejala-gejala termasuk gejala-gejala COVID-19 ini. Terus ketiga yang mengandung imunomodulator itu adalah jahe, ya. Sebenarnya tidak khusus jahe merah, semua jahe, ya, mengandung imunomodulator. Tapi di jahe merah ini paling banyak yang mengandung antioksidan sehingga bisa meningkatkan, ya, imun sistem pada kita. Jadi kandungan jahe jadi kandungan gizi dari 100 gram
rimpang jahe diantaranya energinya 79 kilokalori, kemudian karbohidrat, kemudian seratnya juga tinggi, ada proteinnya, ada sodiumnya, ada zat besinya, ada potasiumnya, ada vitamin C-nya. Ya, ini semuanya ya kandungan itu juga. Selain itu zat gizi lainnya yang terkandung dalam rimpang jahe walau dalam kuantitas rendah, yaitu ada magnesium, kemudian ada fosfor, ada seng, ada folat, vitamin B6-nya, vitamin A, ya, ada riboflavin dan niacin. Ya, ini semuanya juga artinya mendukung untuk ya meningkatkan imun sistem. Ya. Fungsi dari jahe itu diantaranya banyak sekali ya, meredakan nyeri dan sakit pegel, kemudian menghilangkan mual, kemudian juga melawan peradangan termasuk rematik dan osteoartritis. Ya, kayak antioksidan ya untuk merangi risiko penyakit kronis, juga bisa mengendalikan kadar gula dalam darah, bisa menurunkan berat badan, kemudian mengendalikan penyakit jantung, Alzheimer, kanker juga bisa, dalam penelitian juga bisa mengatasi gangguan pencernaan. Mungkin ini jadi untuk yang terakhir, jadi khasiat pada jahe, jahe merah terutama, ya. Kemudian juga jahe merah ini memang biasanya tidak tunggal, ya, tidak tunggal. Nanti untuk bisa biar lebih kita dalam mengonsumsi lebih bersemangat, itu biasanya dipadukan dan itu saling menguatkan. Jadi tidak monofarmaka gitu ya? Tidak mono, tidak tunggal, ya, tidak dosis tunggal, tapi ada nanti dipadukan dengan jahe tadi, kemudian dengan kunyit, dengan temulawak. Kalau mau ditambah dengan jeruk nipis itu juga akan baik, sehingga nanti nafsu makannya meningkat, badan terasa hangat, ya, karena di temulawak mengandung kurkumin, temulawak juga sebagai hepatoprotektor, itu nanti akan baik. Ya, jadi jadi meniran ini kan tumbuhan tanaman yang pendek, yang kecil, ya, maksimal itu 30 cm. Ini ukuran dosisnya itu 5 gelas air putih, ya, 5 gelas air. Kemudian dari tanaman meniran ini ada 5. Jadi kita cabut. Misalnya gelasnya segini ya tadi. Ya, ini ya, gelasnya segini 5 gelas. 5 gelas, ya. Ya, 5 gelas. Tergantung ini nanti, ya. Kalau memang pendek itu 3 gelas, ya. Tergantung ininya, tanamannya. Ya, rata-rata memang 3 gelas. Ya, 3 gelas itu untuk 5 tanaman meniran. Kita cabut dengan akarnya, ya, kita bersihkan dengan cuci, ya, air hangat, ya, kemudian direbus dengan takaran 3 gelas, ya, 5 tadi 5 tanaman meniran, ya, dengan 3 gelas air, ya, kita rebus airnya sampai mendidih, ya, kemudian setelah mendidih kita kecilkan, apinya kita kecilkan, baru ramuan tadi, ya, kita taruh di situ, ya, ditunggu, tidak usah lama-lama, ya, paling 5 sampai 10 menit, ya, atau ya 5 saja, 5 menit, 5 sampai 10 menit. Setelah itu api kita matikan, kita tunggu, ya, kita tunggu sampai hangat, kemudian kita saring, bisa kita minum, ya, bisa kita minum, mungkin dengan madu atau dengan yang lain, ya, seperti itu. Ya. Ustadz, ada yang juga modelnya seperti ini, 3 gelas, nanti ketika air itu menjadi sisa 1 gelas, baru bisa kita ambil airnya. Bagaimana Ustadz yang seperti itu? Ya, ada yang sebagian seperti itu, ya, tapi untuk tanaman meniran ini kan sangat lunak. Oh, sangat lunak. Ya, tanaman yang sangat lunak nanti cepat layu, ya, cepat empuk, ya. Ya. Kalau terlalu lama sampai menunggu 3 gelas menjadi 2 gelas, itu semua kandungan fitokimia dan fitonutrisinya hilang. Berkurang, ya, hilang. Ya, makanya tadi hanya 5 menit, ditunggu 5 menit saja, setelah mendidih dituangkan 5 menit, itu ditunggu sampai hangat baru kita saring. Ya. Kemudian yang sambiloto, ya. Yang sambiloto, jadi sambiloto itu daun, ya, yang dimanfaatkan daunnya.
Kalau meniran tadi dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, ya kulit buahnya semuanya dimanfaatkan. Tapi kalau sambiloto ini beda. Hanya daun. Sambiloto ini daun, istilahnya daunnya. Jadi kalau daun itu, kalau daun sambiloto itu karena kecil-kecil, maka ukurannya genggam. Ya, genggam. Jadi 3 genggam, ya, untuk mencapai kualitas yang baik, ya. 1 genggam tadi kan setara 5-7 gram. 5-7 gram. Ya, itu nanti 2 genggam, ya, dengan 3 air, ya, 3 air. 2 genggam berarti ya. 2 genggam, ya, dengan 3 air, 3 gelas air, ya. Sama kita masak, air mendidih, api dikecilkan, ramuan dituangkan, ditunggu, ya, bisa 5-10 menit. Bisa juga ini kan daun segar, ya. Kemudian bisa juga sambiloto ini, ya, yang kering dikeringkan, ya, kemudian diseduh dengan seperti teh, ya, seperti teh. Seperti itu kalau ini sambiloto, ya, atau andrografis. Kemudian yang jahe, ya, yang jahe ini tadi biasanya tidak tunggal, ya. Jahe itu ini bisa dikonsumsi terus-menerus, jahe ini. Jadi bisa dengan jahe, bisa dengan temulawak, dicampur temulawak, jahe dan kunyit, ya, kunyit. Bisa ditambah mungkin dengan jeruk nipis. Ya, ini jadi sama. Kalau ini 1 ruas ibu jari, ya, itu setara dengan 1-3 gram, ya. Kemudian temulawaknya juga 1 ruas ibu jari, kemudian kunyitnya juga 1 ruas ibu jari, ya. Kemudian dengan 3 gelas air, ya, direbus, mendidih, ramuan tadi dituangkan, ya, ramuan tadi dituangkan. Kalau ini beda, ditunggu sampai 15 menit, ya. Setelah 15 menit baru dimatikan, kemudian apa? Setelah dimatikan ini, kalau mau ditambah jeruk nipis, ya ditambah. Jadi jeruk nipisnya tidak ikut direbus. Oh ya. Ya, boleh, ya, 1 jeruk nipis dibagi 2, ya, ditaruh di situ, ditunggu, ya, sampai hangat, ya, sampai hangat, kemudian bisa diminum dengan madu atau dengan kadar gula yang rendah. Ya, seperti itu. Gula batu juga boleh. Gula batu bisa, ya, seperti dengan susu juga bisa, ya, jahe susu. Enak gitu, ya, seperti itu, enggak apa-apa. Ya, Ustadz, karena ini antara jahe, kunyit dan temulawak tadi keras-keras, bolehkah digepuk dulu? Boleh ya? Digepuk dulu, boleh, ya. Ya, atau yang memang yang paling bagus direbus itu, ditunggu 15 menit. Kalau digepuk juga boleh, ya, digepuk. Kalau digepuk itu khawatir kita itu ini apa, kandungan dari fitokimia sama fitonutriennya itu hilang. Muncrat, ya. Ya, muncrat, terus mungkin juga sisa pada ininya, alat untuk gepuknya itu. Ya, itu. Tapi kalau begitu, ya, 1 ruas di situ diharapkan semua kandungan dari fitokimia dan fitonutrisinya tadi tidak hilang. Ada di satu tempat. Satu tempat. Ya, bagaimana cara memanfaatkan biar imun sistem kita baik? Ya, tadi. Jadi kalau sambiloto, ya, tadi 2 genggam, ya, kemudian 3 gelas air direbus, ya, sampai mendidih, kemudian baru dituangkan, daunnya baru dituangkan, ya, kemudian, ya, ditunggu 5 menit, ya, kemudian disaring, diminum, ya, dicampur dengan madu boleh, atau tidak dicampur apapun juga boleh. Kalau jahe juga seperti itu, ada jahe, kemudian ada temulawak, ada kunyit, ya, 1 ruas, ya, kemudian dengan 3 gelas air, direbus sampai mendidih, ya, kemudian api dikecilkan, baru dituangkan, ditunggu 15 menit, ya, kemudian setelah hangat baru disaring, bisa diminum dengan madu atau dengan yang lain, bisa dengan susu, dengan yang lain juga boleh. Kemudian kalau meniran tadi, ya,
kalau mungkin di luar Jawa tadi ya, tumbuhannya besar-besar, mungkin 3 saja, tiga apa? 3 genggam ya? Ya, 3 bukan. pohon, 3 ya. Ya, 3 ini ya. Tumbuhan meniran, ya dicabut dengan akarnya, sampai akarnya dibersihkan dengan air hangat, ya 3 gelas, ya sama. Jadi direbus sampai mendidih, kemudian setelah mendidih api dikecilkan, dituangkan, ditunggu 5 menit, ya, kemudian disaring, diminum, insya Allah baik, ya, insya Allah juga imun sistem kita, kalau kita rutin, ya istiqomah meminum itu, kita akan sehat, kita akan bugar, dan mudah-mudahan dijauhkan dari COVID-19 ini. Penelitian untuk sambiloto ini memang tidak boleh dikonsumsi terus-menerus ya. Dalam penelitian itu bisa ya 4 sampai 6 minggu ya. Habis itu vakum dulu gitu. Vakum dulu ya. Kalau Phyllanthus riruri meniran sama jahe itu bisa tiap hari. Setiap hari. Setiap hari misalnya kita itu setiap pagi ya, mungkin di keluarga kita, ya tidak hanya kita sendiri yang minum tadi jahe, kemudian temulawak sama kunyit, tiap hari boleh, itu terus menerus boleh. Jadi boleh. Yang penting kan tadi dosisnya pas, ya dosisnya tepat. Ya. Kalau meniran juga boleh terus menerus, yang tidak boleh sambiloto. Iya, iya.